Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaragat isabutan alhamdulillah. Rara terus corona niki. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqama hujjatahu wa burhanahu bil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i wal muqarrabin wasiratun fid dunya ibratun liman arada an yattakhidha qudwatan ala sabilihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-uluma sirajan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dewa yang muliakan akhinal kiram al-ustad lupa kebaik ya nge subhanallah ya rabbi ya karim kalau terkirang-kirang bedait ada cantik lupa. Dewa yang muliakan para sates pengurus pondok pesantren Al-Husaini Pak Naning Nini Mami sanak pije semeton tiang bini laki rahimahumullah. Pertama dawage sarang-sarang same bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala lugum same niki diberikan kesempatan, keafiatan serta iman sehingga pulirau di tempat yang mulia niki. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju majelis yang mulia niki kelak diganti dengan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita hadiahkan kelak diganti dengan syafaatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin yang mulia, jadi di awal mukadimah tadi langkah-langkah kaki kita menuju majelis yang mulia kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan ceritaan kisah para ulama berembe kesan Rabi'atul Adawiyah sewaktu meninggal dunia, kemudian setelah masuk ke liang lahat kemudian datang Munkar dan Nakir bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, marabbuka, Munkar dan Nakir kelai kirup demi kenal siaran Allah Ta'ala di lupa bunani maranang ketuaan kemara buka izin Rabi Adawiyah tulakan anak berkata jangkar kejari balu di kemele melai malik si kemben adik sandik lupa nyarang ni ya Bu nani ya memang ketuaan ke marabuki betul. Bu nani memang ketuaan kena marabuki. Salam kepada Allah Taala. Tulat Munkar dan Nakir ibu. Den semal begitu. Den semal begitu. Yang kedua yang pertama ibu sekali. Yang kedua ibu sekali. Hari ini kena pembantu nika kerbawasiat lamun ku mati didik bae di buku sisi telekung kena sakira kawin kesempaya
Jika niki sunnah Sayyidina Abu Bakar waktu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia berwasiat supaya dibungkus dengan jubah yang sering dia pakai sholat. Kemudian ya jelas, ini tujuannya adalah jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin yang mulia. Jadi begitu Rabi'atul Adawiyah niki seminggu meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembantunya bermimpi, wahai Rabi'atul Adawiyah, kesolah pakaian amaran. Jadi ru'yatus sholihati sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang-orang saleh lamun terbedai kanca ulama, lamun terbedai kanca dengan sak saleh niki termasuk bagian kenabian. Tebing ke bagian kenabian. Arak bagian nabi mau kan pelugum sami nike lamun terberipi bedai kanca dengan soleh. Sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Bagian daripada petangga senam elik bagian kenabian pulih teh. Lamun terberipi bedai kaca tuan guru pesa, tuan guru keta, tuan guru pancor, gitu tuan guru searah ke Lombok nika, tuan guru Saleh Hambali. Misal kaca terberipi bedai nika, niki berarti amalan kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapat hubungan kaca tuan guru. Lamun tegiran bedai kaca dengan marak cai Nabi Yusuf pipi nyeriuk bulan terang nyeriuk punya apa nyeriuk bintang nika ciri-ciri. Jadi waktu istrinya, waktu ibunya Raden Patah pendiri kerajaan Islam Demak nika, ibunya nika adalah dengan Cina ibu, ya, dengan Cina ibu nika, dengan Cina sasalam Melayu kanca Datu Majapahit sak Hindu, Melayu kanca dengan Hindu, senina je selang semamun kafir Hindu. Ini kehebatan para wali nika. Mau tidak mau harus dilakukan untuk dakwah. Ya ibasan saya tagil sirat nika itu namanya fikih dakwah. Haram lagu harus dilakukan pada waktu itu sehingga ia lina maju Islam. Ada iya dengan pekanggoan nika. Ya pekanggoan mulai kerja dengan kafir. Lagu terjadi pada waktu itu di zaman para wali. Di zaman Sunan Ampel terjadi. Mulai demen betian ibu-ibu sekalian. Demen betian demikian niki putri Cina niki demen betian beripi bulan terang kempiwaan nika. Beripi bulan terang kempiwaan nika. Putri demikian nika. Mo demen betian tersayang si laki wah bau terbaca si wali nika bahwa setelah hamil dia akan diceraikan oleh suami. Ternyata hadirin yang mulia, setelah lahir kandungan yang ada di dalam perut istri raja Hindu niki, istri raja Majapahit niki, ternyata setelah lahir yang lahir adalah Raden Patah. Raden Patah. Kemudian demen bajang ibu sekalian, Raden Patah niki demen bajang milih lalu mengabdi nyarang kerajaan Majapahit dan tebing itu salah satu wali. Kamu belajar saja ilmu agama ke Sunan Ampel, lalu
raja agama. Jarang sunat sampai. Akhirnya apa? Setelah dia belajar agama lama, okay? Kemudian akhirnya setelah dewasa dia ditugaskan dakwah di wilayah Demak. Di wilayah Demak niki Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, di situ dia berkembang. Setelah banyak umat Islam di wilayah Demak niki, hadirin yang mulia, milin merang mami ya. Milin merang Datu Majapahit, milih perang anak kecil mami. Niki yang akan terjadi. Lagu musyawarah para wali musyawarah. Hasil musyawarah para wali, jangan perang, tunggu perintah dari Allah. Berbaca perintah dari Allah ya, sholat hajat, ya, macam-macam yang amalan-amalan yang dilakukan oleh para wali pada waktu tidak jadi diperangi. Tapi belum diperangi, kerajaan Majapahit ini sudah hancur, dihancurkan oleh kerajaan lain. Nah, setelah hancur Majapahit, berdirilah kerajaan Demak. Yang menjadi rajanya adalah Sultan Raden Patah. Siapa punya putra? Putra Majapahit, yang bapaknya Hindu. Lamun nanti terjadi pernikahan antara orang Hindu dan Muslim pada waktu itu, tidak akan lahir yang namanya Raden Patah. Ayo kemudian berkembanglah Islam di tanah Jawa, asbab perkawinan itu. Hadirin yang mulia, yang kembali kepada Rabi'atul Adawiyah. Hadirin yang mulia, dilihat di dalam mimpi kok Rabi'atul Adawiyah itu sangat indah pakaiannya oleh pembantunya nih. Lain telekung atau mukena sajari bongko sembulat lain. Si bulatan telah lain mukena sagiran sajari bongko sembulat lain. Wah, tapi indah si Allah Ta'ala, talih jarang. Oh, kali istana megah. Mu Rabi'atul Adawiyah niki marak ruan pakaian putri kerajaan ruan tan tebing pakaian sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan Rabi'atul Adawiyah ibu sekalian? Zikir, banyak-banyak zikir, okay? Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita lakukan sebelum pengajian ni ke, membaca Ratibul Hadat niki amalan para wali yang sudah sukses mengembangkan pondok pesantren di tanah Jawa. Niki yang pertama yang sampaikan masalah Rabi'atul Adawiyah. Yang kedua, ibu sekalian, yang sangat kita kenal di dalam Al-Quran, Siti Maryam. Nabi arti Maryam dalam bahasa Nabi Yakub, dan bahasa Arab Maryam ini bahasa Israel, bahasa bangsa Bani Israel. Israel ini arti Nabi Yakub kena. Ya kena Nabi Yakub kena. Nama lain daripada Yakub Israel. Apa kena Israel? Isra niki adalah hamba-hamba niki Allah, keturunan hamba-hamba Allah. Keturunan hamba-hamba Allah. Sehingga Nabi Yakub niki termasuk nabi yang melahirkan para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nabi yang lahir dari Nabi Yakub banyak sekali.
Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yusha bin Nun, banyak sekali. Nabi Yusuf, nabi-nabi Bani Israel nggih. Musa dalam bahasa Israel artinya mu artinya kayu, sya artinya mu artinya air, sya artinya kayu. Orang yang ditemukan di atas sungai Nil di dalam peti kayu sehingga disebut Musa. Ya, disebut Musa. Suin kawin sebenarnya lagu dengan Arab dan meleng kena Musa. Musa dalam bahasa Arab artinya pisau. Ladik kena lamun Musa dalam bahasa Arab. Nah, Musa dibuang telok nikit teneh. Titiknya itu dibuang menjadi Musa, artinya sebenarnya adalah air dan kayu. Orang yang ditemukan di atas air di dalam peti kayu. Tante eleh lah sini dengar. Eleh ke sungai Nil. Dapat wahyu dari Allah. Lalu eleh ke sungai Nil. Ajaibnya apa? Ajaibnya Fir'aun yang jadi musuh kok ia jadi pelihara, ya? Jadi ia jadi musuhan, ia pelihara, maunya Allah, ya? Coba luar biasa. Nih, ya kan terkena ilmu pelapak nuntang, ini terkena ilmu apa nih? Ilmunya Nabi Musa nih ke? Jadi tepetun lah ketuanan ilmu apa kawin Nabi Musa sehingga Siti Asyah itu langsung jatuh cinta. Dia menyeret Nabi Musa. Sebenarnya harus dibunuh. Waktu itu harus dibunuh sebab ini adalah orang Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan, harus dibunuh. Lagonde tebeng ilmu pelapak nunta. Jari sak lengi kebalik solah jari. Sak merik berangan jari ya gelamun tekawi ilmu pelapak nuntang niki kena dareng dan ini palang jari ya. Lagu ditekago ngeping ke anak bajang kan dipacu. Kan dengan anak bajang sak pacu ngeping niki. Aden melai lillahi ta'ala. Itu kata guru tu dia jadi tahu. Dari ilmu jadi wa alka itu mahabbat aku ninaya teniki. Saya jatuhkan hatimu untuk mencintai saya. Wa alka itu aku ninaya teniki. Sering wa alka itu alaika mahabbatam minni. Itu ayat sambungan ayat itu. Itu dari para tuan guru disebut ilmu pelapak nunta. Nggih. Jadi untuk misalan bau tekawi dakwah ni Ustaz. Bau tekawi dakwah. Jadi lamun arak masyarakat tak jeneng bekeh tengal. Ayo anu ni ke nek apa tekawi kena dara doang ni ke. Lagu bau tekawi dakwah. You doa kawin para wali niki lae. Nggih. Niki. Jadi yang tadinya Fir'aun mau membunuh Nabi Musa borong ngarak. Nggih, tidak aja. Karena apa? Karena Siti Asyah jatuh cinta kepada Nabi Musa, tertarik. Saya ajarin genti ya merah. Kita ndak tebedoi anak. Padahal Fir'aun sudah yakin bahwa inilah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Tapi kenapa tidak bisa membunuh? Tidak jadi dibunuh? Karena sudah terlanjur jatuh cinta. Padahal waktu saat tepeng api dari ruti ibu sekalian. Ruti niki demak ke Nabi Musa. Nggih. Mai lamun teu kunin saran Siti Asyah. Lamun teu belangan tanau nang kanak siak ndek non kena. Penggolo api dae roti. Terus air napa? Roti niki demakan. Daku tengok himbang si Jibril. Demak api.
api ini kemengkakan sehingga Nabi Musa cocak dan tahu ngeraos dalam dakwah. Sehingga waktu dia diperintahkan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah supaya diangkat Nabi Harun sebagai juru bicara dakwahnya. Tengok dia din tahu ngeraos pas. Retu nikah bahasa pelungkum same nikah. Lahan girang salah. Nikah. Jarin hadirin yang mulia. Kita kembali kepada Siti Maryam. Maryam nikah artinya tempat yang tinggi. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiang bicara masalah wanita ibu sekalian? Karena yang ngaji di mana-mana ini lebih banyak wanita. Betok pengajian anina di mana-mana. Jadi supaya menjadi semangat kaum wanita untuk mengaji. Siti Maryam kalau dicari-cari ibu-ibu sekalian, amalannya apa Siti Maryam itu sehingga kok disebut-sebut di dalam Al-Qur'an? Apa amalan Siti Maryam? Apakah baca Injil, Taurat? Baca kitab? Ternyata tidak ada. Amalannya apa ibu-ibu sekalian? Amalannya rajin ke masjid. Girang nyapu Masjidil Aqsa itu amalannya. Tidak ada di penjelasan rajin sembahyang. Tidak ada. Ya ibadah ya pada di pelingim sami ini. Cuman kelebihan Siti Maryam suka membersihkan masjid. Tidak pernah keluar dari Masjidil Aqsa itu dia membersihkan masjid. Mesti jangan deman marah. Jadi amalan Siti Maryam, dan Siti Maryam niki anak seorang ulama. Anak seorang ulama namanya Imran. Nama ulama punya anak namanya Siti Maryam. Jadi hanya sehingga kalau kita rajin membersihkan masjid ibu sekalian, kalau yang laki adalah mas kawinnya bidadari. Kalau kita rajin membersihkan masjid, mas kawinnya bidadari. Lagu nani merebot gabah dulu kan. Gabah dulu meh. Jangan bau lelah terus mele terus upah. Merebot niku. Ada zaman makin nggih. Begawan nani lamun tempat nenak batur dirupak tu. Itu anu umpak julu ustaz. Nggih. Jadi sulit siaran apa tolong sifat ananin bahasa ulama. Ananin ini nikah mementingkan diri sendiri. Nggih. Sifat mementingkan diri sendiri. Anu diri kita diri tu julu. Apa ajari upak, apa ajari bau. Baru temele pegawaian makin hingga berat nikah ingin melente kuat-kuat silaturahim nikah hadirin yang mulia. Jadi rajin-rajin ke majelis taklim di akhir zaman ini adalah kalau kita mau selamat dari godaan dunia nikah. Apa katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan faltakun safinataka taqwal qulub inna dunya bahrun amiq. Dunia ini adalah lautan yang sangat dalam, nggih. Lapuk dengan kecelap tenggelam doang, nggih. Takut saharata, kata Imam Ghazali di sini. Takutlah akan seher. Alati tusiru qulubal ulama. Seher yang bisa menyeher hati para ulama pun diseher. Apa itu dunia? Ulama masih bau. Ibu-ibu sekalian.
Ittaqu saharata fa inna tusiru qulubal ulama. Apa itu? Dunia. Lapuk tenggelam di dunia. Nggih. Fal takun safinataka taqwallah. Fal qulub pun. Fal takun safinataka taqwallah. Maka jadikan perahu untuk selamat dari godaan dunia nike adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Nah, untuk mencapai takwa nike kan perlu suasana, ibu sekalian, nggih. Perlu suasana itu harus kita buat. Bagaimana kita buat suasana? Buat suasana sering-sering ketemu dengan para ulama. Buat suasana sering-sering ketemu dengan orang-orang soleh. Buat suasana di mana iman sering muncul, sering datang. Di mana? Pertama majelis taklim. Yang kedua masjid. Yang ketiga musala masjid iki pada. Ini laun beda kan masjid ke musala pada doa benar. Nggih. Pada doa. Sak rapat musala silakan. Al ardu kulluha masjidun bahasa di Nabi. Semua dunia ni ke bisa dijadikan masjid. Kembang ketah tu ngebang betul. Nggih. Dek tak perlu oleh lalu ngebang ke masjid. Bahkan betul tengah bang ni kita cari masjid. Paham ibu nggih? Ini serana sak oleh baik yang tu balik. Munarak kancan terkembang kat niki bu kembang baik ke mbak loa mbak nyur niki bu cari masjid. Ya? Salah niki. Kelebihan saya kata Nabi pertama dijadikan semua dunia ini jadi masjid. Di zaman Nabi terdahulu tidak ada begitu. Ya, semua boleh. Ini namun kadang-kadang ada yang keliru di teman-teman dakwah ni ke. Lausanan seakan masjid baik. Padahal di seluruh tempat ini jadi ada iya wendah ke dalam kitab kena musalla. Satu paranaran musalla ke dalam orang Arab ni ke lapangan ibu-ibu. Lapangan bu bertembok. Ada bongong lagu Arab mimbar. Ya Arab musalla lamun cara Arab. Lamun bangunan marak niki je masjid doang Arab. Nggih, masjid doang Den Arab kan kita pun kena musalla. Arab tu boleh ustaz. Nggih, semua jadi masjid. Jadi kapan dipakai musalla cara dengan Arab nike? Tahun tekawi musalla cara dengan Arab waktu Saidul Fitri kata Idul Adha doa. Nike itu tahun tekawi musalla nike. Lagu lamun bangunan marah niki masjid tara. Cuma bedanya dengan masjid jamek karena ia tahun tekawi berjumat, ingin terkena masjid jamek. Lamun nike je masjid biasa. Tengok din tekawi berjumat lagu lamun sembahyang je silap abai bimbit satu ngiring berjamaah bau doa nike. Tapi nak bau ni ke lamun tak tanah masjid harus kaca masjid terlaya. Ya. Nah, kami nak bau ni ke silakan dibuka di Fathul Muin babul wakaf ni ke. Kalau dicari ada ustaz nggih. Di bab wakaf niki dijelaskan. Nah, tanah bangunan sisa bangunan masjid harus diberikan kepada sesama masjid. Dia tak kawin, mubazir itu dosa. Nah, ni tengah ada yang kena leah. Misalnya, onas kayu, nggih. Mubazir jari. Mubazir itu tidak boleh. Sehingga harus dipindahkan kepada masjid lain. Ya? Santren, saya penting untuk umum. Untuk milik
milik umat. Ya, milik umat niki masyarakat pelih telah kena masyarakat Bali kena. Milik umat Islam. Nggih. Milik umat Islam. Pada tekawi ibadah li nak tolong. Pembina dia bau. Nanti beliau buka kitab Fathul Mu'in babul wakaf di situ. Di situ jelas penjelasan itu ulama di situ bahwa boleh kita jual karpet misalnya, kanggo jual karpet. Nanisa nak tekawi ketimbang nak jari mubazir, kepengen tulak jarang ke masjid. Kan? Kepengen tulak jarang ke masjid. Mangaden kerana ya. Serius jari tu tak isi basung lah. Rian tu jualan, nak uangnya kembali ke mas. Lamun tanah niki bau tu jualan, banyak kembali ke masjid. Kayu niki lamun bau tu jual, kembali ke masjid. Niki anaknya, laun separuh saya keben untuk menghindari mubazir. Karena dua hukum yang bertentangan niki harus ada salah satu jalan keluar yang lebih maslahah. Kalau dalam kaidah usul fikih niki untuk menjaga kemaslahatan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lamun maslahat lebih banyak di situ, ya harus kita jual. Misal nak kemaslahatan nanti jual misalan tajuk masjid. Kalau dijual lebih banyak masalahnya, kita jual. Saya ingat, wah tebing dasar si ulama dengan kaidah usul fikih tadi. Nggih, mbeta luwih maslahat lain, ya tetawi. Lebih banyak manfaatnya nika. Ya? Tanah nika tekawi lah dengan lalu ibadah rorong nika. Nggih. Lalu ngaji, lalu sembahyang, lalu anu rorong nika. Lagu pemahaman pelunggum tiang nika kadang-kadang ngapuraya. Demen rorong seolah-olah pemerintah ngepe. Den mak nilai ibadah. Buang sak kejelasan sih para tuan guru. Membuang duri di tengah jalan juga sedekah. Nggih, membuang duri di tengah jalan juga sedekah. Aku kaling rorong malik ustaz niki rorong dengan dalam sembahyang kembe. Lalu sekolah, lalu ngaji. Duri baik mau terpala bukaling rorong malik. Jarin unin teparan dalam kaidah usul fikih ini qiyas aulawiyah. Jadi menyamakan sesuatu dengan yang lebih mulia lagi derajatnya. Ya, siri solah. Niki ya anu niki. Jadi ampuraya ambil 5 keten ada denara manfaat. Nggih. Jadi hadirin yang mulia, nanti bisa dibuka di babul waqfi. Niki nggih. Fathul Mu'in niki jelas, bukan syarahnya, bukan i'anahnya, tapi di Fathul Mu'in sendiri. Di situ dijelaskan bagaimana menggunakan barang masjid, bagaimana menjual barang masjid, itu dijelaskan. Boleh menurut ulama. Itu. Dan Fathul Mu'in ini menjadi standar para tuan guru seluruh ulama di Indonesia niki. Ia jadi standar niki adalah Fathul Mu'in. Ia doang tekawih kan pondok pesantren, ia doang tekawih ngaji si para tuan guru, dan Departemen Agama pun menggunakan itu menjadi standarnya di dalam memberikan fatwa tentang wakaf. Niki bisa dibahas nanti oleh ahinal kiram niki. Hadirin yang mulia, jadi suasana lamun temele mau iman mungkin harus kita bikin bi'ah. Ulama bikin suasana iman. Saya ngepeng timan ibu-ibu sekalian, muntak melengo beken dalam balik. Lamun tandek saya nak iman niki harus ada usaha. Nggih, pada marak pare. Lamun tandek lalu nalat tan pare niki saya ngepeng teberas. Nggih. Nani beras doang misal penok dunia niki si beras ibu-ibu sekalian.
Ketotok bilang jelo sebiji sigaret. 1 miliar tahun pasti dia habis. Berasa penok ke dunia ni ke. Terbaik tangan seken misalnya ke. Tak pasti habis ni ke. Lamun ada usaha atas berat. Nah iman ni ke ibu sekalian. Satu saat akan habis hilang. Nah perlu ada usaha atas apa usaha atas iman? Majelis taklim, pengajian. Tepat waktu Ibrahim bin Adham ni ke salah satu ulama orang kaya, anak datu putra mahkota lagi, terus sekalian melengok ke dalam istana. Terus tolok cari laut datang 2 kanak bajang. Lai tamu ke istana ni ke. Anak bajang bergembik lai ke dalam istana ni ngeromon. Tekui isi Ibrahim. Telai apa bojang ke dalam istana lai. Bojak jaran ketelang tamu baru ini lai ni. Kamu joga kamu ni. Mbe teman andai jaran lai ke dalam istana jaran tu ke kebon tahu. Tidak paling joga kemudian terkena si 2 pemuda ni ke. Saya paling joga kan si dia paling joga kemudian terkena. Saya anggap iman lamun melengok ke dalam istana kemudian terkena si kanak bajang hak 2 ni ke. Akhiran dia minta kena wanita terumukuk Ibrahim bin Adham lila ibu-ibu sekalian. Dia minta kena arak niki sekanak bajang. Melenguk, memukuk, mulila. Dia mencengak, sahaja kanak bajang hak 2 baru ni ke. Nyalakan sokol palen ternyata telah. Ternyata itu 2 malaikat. 2 malaikat tak tegur ni ke. Saya anggap iman malu melong. Mana melong ni ke jadi. Saya anggap itu beras lamun tadi lalu berusaha itu hakikatnya begitu ibu sekalian. Iman juga harus ada usaha. Saya bayang anggap iman lamun melong baik dalam istana ini terkena si kanak banyak. Ternyata 2 malaikat. Ibu-ibu sekalian, berangkat Ibrahim bin Adham keluar dari istana. Keluar dari istana menenak pasukan dan pengawal lalu nyerang cerita ke dalam kitab tasawuf niki dijelaskan. Nggih. Kenapa dijadikan contoh oleh para ulama? Karena dia seorang putra mahkota. Anak raja anak Jokowi lah secara jamak-jamak. Tugun lalu nyerang. Nenak pengawal. Nah, mau tersambar takila dan isi kerit tak ada ya? Tersambar takila dan isi kerit kedit cara daya ya? Kedit cara daya mau perintah kejar itu kejar kedit ni kena anu pengawal nanti kejar kepala lain lain anu kedit niki jauh roti niki. Ternyata dia menikutin bayar aja padang pasir pelenggi maulah palek niki ndek mak jago lek lulu nyurutan nggih mun ternyata arak dengan tersekok ke tengah gawah buya tebing mangan isi kedit nika. Subhanallah. Mau apunin pengawalan balik barak arak dengan tersekok ke tengah gawah bu iya tebing mangan isi roti kedit sak sambar roti musirin melengu Ibrahim bin Adham Malik. Musingkat cerita ibu sekalian melekat baju istana nike nggih melekat kelambi istana nike mah ni ngebeng pengawal nih mun
Aparan mahkota niki mun beng pengawal. Aloh baik istana ketuh ini. Tanggo anak pun nampak lalu mete guru. Mete ulama sampai gurunya mencapai 1000 gurunya. Ngelening lalu ngaji doa. Putra itu ni putra raja lagu apa ngaji. Nggih. Mujari ulama besar terkenal jaring kentasawuf tarekat nike perjalanan Syekh Ibrahim bin Idham. Mu'tadait sembayang sekali ke tengah padang pasir, ibu-ibu sekalian. Padang pasir sak panas, coba icak batu ke dekat Masjidil Haram nike. Tai sawahnya Mekah, la ilaha illallah. Faidah bara api ustaz, mudah-mudahan sarana nasib padanya Mekah. Mukaling api neraka uning ketia. Batu Masjidil Haram doang kepanas. Mukaling mu Ibrahim bin Idham ni ke sembayang ibu-ibu sekalian jelo sak panas ni ke ribuan rakaat sembayang. Mu bengak penjari Raja Harun al-Rasyid pada waktu itu. Mu Jakartun Harun al-Rasyid ketua. Apa berembitan kekuatan ibadah. Unin begitu kita musala kerosok enges tak mesti apot ripuh sembayang kadang-kadang. Nggih. Mau apa nih terjawab? Raja, anak raja dialog kaca anak raja. Satunya anak raja jadi ulama, satunya anak raja jadi raja. Adik dunia msiku ni terkena isi Ibrahim bin Idham. Lepas raja msiku ikuti saya lalu ngaji, cari tuan guru, cari ulama, baru bisa ibadah kayak saya. Ya. Lamun tendek kira rapat kaca tuan guru, kaca ulama, kaca majelis taklim, berembe tetap pacu ibu-ibu. Nggih. Jangan kejakar berang boy tamak tokol ke dalam balik. Namun tendek rapat kaca tuan guru, rapat kaca majelis taklim, ditini mau kekuatan ibadah nyeriuk nyeremin dengan alim nike ada magnet. Ketemu dengan saudara-saudara muslim nike bahasan para ulama ada magnetnya, ada pengaruhnya, ada kekuatan untuk mengamalkan ibadah. Mendengar ni apa ulama, ni apa itu jari ulama. Kita niki baca unin ulama. Mun tak terkena ulama cek jauh jaket ibu cara lauk ni. Onas-onas naik dan ulama ditanda itu. Nggih. Onas-onas naik dan ulama ni ke ditanda. Cuma tahun tembaca. Nggih, lamun tak tahu baca ni ya lain temutalaah. Ni ke kadang-kadang. Nah, dengan kita membaca nafiran kitabnya para ulama ni ke, mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang perlu yang sampaikan ibu-ibu sekalian. Kalau kita mau selamat di akhir zaman ni ke, jangan pisah dengan majelis taklim. Kalau kita mau selamat, nggih. Jangan pisah tiang kira dengan mati li kating niki ibu sekalian. Waktu-waktu mendekati waktu-waktu corona ni, dari dengan pacu-pacu ngaji nike mati-mati murah doang ustaz. Nggih, dikeun oleh ngaji le ninggal dunia. Nggih. Nggih. Nenten arak niki sebenarnya. Lagi nike musibah niki rahmat bagi orang-orang beriman niki. Azab bagi orang-orang kafir, rahmat bagi orang-orang beriman. Tidak ada di pelukun sami ini. Tidak ada. Kembali takut-takut cemarak niki. Apa kali urusan akhirat, urusan corona nyuruh takut-takut. Bukan kali urusan corona akhirat, mana klema. Corona dunia be nyuruh takut aja susah.
Niki saja yang perlu tiang sampaikan. Dari kurang lebihnya tiang mohon maaf kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dekat nike karing sebentar nike. Mungkin ada yang perlu yang disampaikan oleh Al Mukarram nike. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.